Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video dari mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu Akad Syirkah dan Mudharabah, di mana judulnya 5 kaidah tentang akad syirkah dan mudharabah. Jadi yang pertama adalah pengertian dari mudharabah sendiri adalah akad mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak menyediakan modal atau sahibul mal dan pihak lain mengelola mudharib dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati berdasarkan fikih muamalah. Berikut adalah 5 kaidah atau syarat sah dalam akad syirkah dan mudharabah. Yang pertama, di sini kaidah yang pertama adalah adanya kejelasan modal. Modal harus jelas dan tunai atau raisul mal. Jadi modal yang diberikan oleh pemilik dana atau sahibul mal harus diketahui jumlah dan jenisnya, serta harus berbentuk uang tunai atau kas, bukan berupa piutang atau barang yang belum dinilai secara tunai. Nah, dan juga modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola atau muzarib agar digunakan untuk usaha. Kemudian kaidah yang kedua yaitu pembagian keuntungan. Di kaidah pembagian keuntungan sendiri ini dibagi berdasarkan nisbah atau riba. Nah, pembagian keuntungan harus disepakati di awal. Contoh misalkan 60-40 atau 50-50 dari hasil bersih atau keuntungan. Bukan dari total omset atau nominal yang tetap. Nah, nisbah berlaku untuk keuntungan yang didapat, bukan keuntungan yang diharapkan. Nah, dan kemudian di kaidah yang ketiga ini kerugian. Kerugian dari finansial sendiri itu biasanya ditanggung oleh pemilik modal. Nah, jika usaha mengalami kerugian atau kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal. Selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola atau muzarib. Pengelola hanya merugi waktu dan keahlian yang telah dicurahkan. Kemudian yang kaidah yang keempat ini kebebasan pengelolaan. Nah, keahlian dan pengelolaan oleh mudharib. Pengelola atau muzarib memiliki hak penuh untuk mengelola usaha sesuai dengan keahliannya. Pemilik modal tidak boleh mencampuri urusan teknis pengelolaan kecuali dalam hal-hal yang telah disepakati sebelumnya atau demi menjaga keamanan modal pada mudharabah muqayyad. Dan kemudian ini untuk kaidah yang kelima ini akad yang jelas. Nah, jadi di kaidah nomor 5 ini adanya sigah atau ijab dan kabul. Nah, jadi akad wajib didahului dengan menyatakan kehendak ijab dan penerimaan atau kabul yang jelas antara kedua belah pihak, baik secara lisan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan kerjasama. Kemudian dari penjelasan 5 kaidah tersebut, kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Di sini yang pertama dari jenis mudharabah sendiri yaitu ada 2. Yang pertama itu adalah mudharabah mutlaqah. Bisa dijelaskan di sini pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis dan lokasi usaha. Kemudian yang kedua ini ada mudharabah muqayyadah.
Nah, di mudharabah muqayyadah ini adalah pemilik modal memberikan batasan tertentu seperti jenis usaha, waktu atau lokasi kepada pengelola. Dan kemudian di ini juga ada pembantalan akad. Akad mudharabah dapat berakhir jika salah satu pihak memberikan salah satu pihaknya meninggal dunia atau harta modal rusak di tangan pengelola sebelum usaha dimulai. Baik, mungkin itu untuk video penjelasan 5 akad dalam fikih munakahat akad sirkah mudharabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.